Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 20 November 2022, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 23, ayat 35 sampai dengan ayat 43. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Apa yang muncul di pikiran kita kalau kita mendengar kata raja? Mungkin yang tampil di benak kita seseorang yang berpakaian keemasan, bermahkota, memegang tongkat, dan duduk di tahta. Beginikah gambaran Tuhan Yesus di surga? Seperti yang digambar dalam gambar-gambar suci tentang Yesus sebagai Raja. Tentunya kita dapat mengetahuinya dengan lebih jelas kelak jika kita telah memandangnya dalam kerajaannya, yakni setelah kita masuk dalam kehidupan kekal di sorga. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Wahyu memaparkan tentang kemuliaan Tuhan yang demikian tak terbayangkan, karena memang tak pernah kita lihat contohnya pada kerajaan manapun di dunia ini. Sebab kemuliaan raja di dunia yang tertinggi sekalipun tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan di surga. Sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 16 menyatakan bahwa satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kemuliaan Tuhan inilah yang secara sekilas diperlihatkan kepada para rasul ketika Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa peristiwa ini memberi pengharapan kuat kepada para murid untuk tetap setia beriman sampai akhir. Sebab mereka menantikan penggenapan akan janji Tuhan ini. Ketahuilah bahwa seberapapun besar kesusahan, penderitaan, bahkan penganiayaan yang kita alami di dunia tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima jika kita tetap setia kepada Kristus. Sebab Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, segala kejahatan, dan bahkan si jahat itu sendiri. Dan di akhir zaman, kemuliaannya akan dinyatakan dengan sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengendaki agar kita ambil bagian dalam kemuliaannya itu. Sabda Tuhan hari ini dalam Kolose 1 ayat 12 mengajak kita untuk bersyukur kepadanya, sebab Ia membuat kita
layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sebab oleh jasa Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib, kita telah dipindahkan dari kuasa kegelapan menuju kerajaannya. Namun karunia istimewa ini yang kita terima saat baptisan harus kita jaga terus. Kita perlu berjuang untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Rasul Petrus mengingatkan, Ia, Tuhan maksudnya, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 4-11. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, syarat agar kita dapat mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan Yesus adalah kita hidup sesuai dengan ajaran iman kita yang diwujudkan dengan kasih. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita dengan kerelaannya wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita pun dapat belajar dari penjahat yang bertobat yang disalibkan di sisi Yesus. Penjahat itu bertobat sesaat sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir. Juga di sini, saudara-saudara yang terkasih, ia secara tidak langsung menganjurkan kepada sesama rekan penjahat yang juga disalibkan. Bahkan secara rohani kita semua yang berdosa yang mendengar kisah ini diajak agar mau bertobat. Sadarilah bahwa mengajak orang lain untuk merenungkan kesalahannya dan bertobat adalah salah satu bentuk kasih yang tertinggi. Sebab pertobatan adalah awal suatu perjalanan iman yang mengarahkan seseorang kepada keselamatan kekal. Tidak ada bentuk kasih yang lebih tinggi kepada sesama selain daripada menginginkan mereka untuk dapat sampai kepada keselamatan kekal. Apakah juga kita bisa melakukan hal yang sama? Saudara saya yang terkasih, di akhir tahun liturgi dan di hari raya Kristus Raja ini, mari kita menilik ke dalam hati kita masing-masing. Sejauh mana kita setia dalam iman kita dan sejauh mana kita mewujudkannya dengan kasih. Sebab berbeda daripada para raja di dunia, Kristus menunjukkan kemuliaannya justru dalam pelayanannya, kemiskinannya, dan pengorbanannya. Demi kasihnya kepada kita umat manusia, termasuk Anda dan saya. Sudahkah kita mengikuti teladan Yesus Sang Raja kita? Sudahkah kita mau hidup sederhana, mau melayani, dan rela berkorban demi kasih kepada sesama? Sebab jika kita berbuat demikian, kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja di hati kita. Dan kemuliaannya pun telah dapat kita alami sejak di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Ambrosius mengatakan, Tuhan selalu memberi lebih banyak daripada yang kita minta. Penjahat itu hanya meminta supaya Yesus mengingatnya. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Intisari kehidupan adalah hidup dengan Yesus Kristus. Dan di mana Kristus berada, di sana kerajaannya ditemukan. Marilah kita pun mendoakan perkataan yang sama ini dengan tulus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan semoga Tuhan Yesus menjawabnya seturut kemurahan hatinya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh telah menebus kami dengan tergantung di atas kayu salib. Engkau adalah Raja kami yang selalu bertahta di atas singgasana dalam hati kami. Maka rajailah, kuasailah, dan pimpinlah hidup kami senantiasa, sehingga karena iman kami padamu akan menuntun kami pada keselamatan kekal yang telah Kau janjikan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.